Ya, baik. Sekarang saya dengan Bapak Rudi Sutanto selaku CEO dari PT Satria Muda Amana Logistik. Betul ya, Pak Siap, Rudi? betul. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, Sehat ya, Pak? biasa. Sehat, Pak. Terima kasih Pak Rudi sudah berkenan untuk hadir di studio Tasgo, Pak. Menarik sekali Pak tentang profil Pak Rudi sebagai pengusaha logistik termasuk dari sepak terjang perusahaan ini, Pak. Dan yang menarik itu kan perusahaan Pak Rudi ini baru beroperasi September 2020, Pak. Betul, betul. Dan mungkin tahun ini sudah genap 2 tahun ya, Pak. Betul, Pak. 2 tahun, Pak. Apa yang membuat Pak Rudi memutuskan akhirnya mendirikan perusahaan sendiri, Pak? Dan waktu itu kan saat pandemi gitu ya, Pak? Lumayan panjang, cuma saya hanya kasih sedikit aja, Pak ya. Waktu itu pada saat pandemi kan dunia semua segmen terkena imbas ya, Pak ya, kecuali logistik. Nah, di sini saya melihat peluang, Pak. Artinya peluang logistik masih bisa berjalan dan bisa berkembang. Saat itu saya memberanikan diri untuk membuka peluang tersebut, Pak. Gitu. Artinya ketika pada pandemi yang lain pada tiarap, dan kami justru malah bersemangat untuk mengembangkan bisnis logistik, Pak. Gitu. Itu posisi Pak Rudi sebelumnya masih aktif bekerja di perusahaan logistik atau seperti apa, Pak? Masih, Pak, masih aktif. Masih aktif sebelumnya di perusahaan logistik. Cuma melihat kondisi perusahaan sebelumnya agak sedikit hampir kena imbas dari pandemi, Pak. Di perusahaan yang sebelumnya, gitu, Pak. Makanya dari situ kita berpikir jangan sampai saya pribadi dan rekan saya akan kena imbasnya, Pak, dalam arti kena PHK. Nah, setelah itu saya memutuskan untuk mencari backup lah, peluang usaha selanjutnya ya sampai sekarang berjalan, Pak. Alhamdulillah. Oke, artinya pemicunya justru kondisi internal di perusahaan sebelumnya gitu, Pak ya. Betul, Pak. Yang mungkin waktu itu terdampak dengan pandemi yang akhirnya revenue menjadi menurun gitu ya. Betul, Pak. Betul. Butuh persiapan dan pertimbangan apa saja, Pak, waktu akhirnya memutuskan akhirnya September gitu, Pak. Dan itu butuh berapa lama untuk persiapan? Waktu itu saya koordinasi hanya 1 bulan sih, Pak. Koordinasi sama rekan, kita positif nih mendirikan sebuah perusahaan logistik, dan kita bangun, kita pergi ke notaris ya, untuk mempersiapkan itu, Pak. Ketika ada siap, saya baru resign di tempat lama, Pak. Gitu sih, Pak. Oke. Tapi sebenarnya nih, Pak, kalau dari lihat kurikulum vitae dari Pak Rudi ini kan cukup lama ya bergelut di bidang logistik gitu. Secara pribadi apa menariknya bisnis logistik ini? Ya, Pak, logistik itu suatu kebutuhan di dunia, Pak ya. Bahkan ya semua akan mempunyai relasi dengan logistik, Pak. Korelasinya dengan logistik. Mau segi alkes, mau segi produksi, semuanya akan berkorelasi dengan logistik. Jadi saya tertarik dengan dunia logistik. Ya kemungkinan besar ya tidak akan ada matinya, Pak. Okay. Selama ada produksi, selama ada pergerakan barang, pergerakan manusia, itu logistik akan tetap berjalan. Oke. Artinya ini termasuk industri yang cenderung stabil ya, Pak? Setuju, Pak. Kalau menurut pribadi saya seperti itu sih, Pak. Karena kan pergerakan barang, pergerakan orang itu kan pasti ya selagi itu tidak seperti pandemi kemarin akan hidup gitu ya, Pak. Betul, Pak. Justru kemarin pandemi juga kita hidup dari alkes ya kan. Salah satunya pengiriman kita alkes itu kita akan tetap berjalan, Pak. Artinya bisa disimpulkan bisnis logistik nggak ada matinya gitu ya, Pak? Setuju, Pak. Kalau dari saya sih, Pak. Dan ada berapa perusahaan logistik, Pak, sebelumnya Pak Rudi bekerja, Pak? 1, 2, 3, Pak. 3 perusahaan logistik sebelumnya yang saya sudah jalanin, dan dari sana saya ambil ilmunya, ambil networkingnya untuk mengimplementasikan di perusahaan saya sendiri ini, Pak. Persisnya mulai tahun berapa itu, Pak? 2010. 2010. Siap, Oke. Boleh tahu jenjang karirnya waktu itu, Pak? Mulai dari perusahaan pertama, kedua, ketiga, Pak? Ya, justru itu dari perusahaan pertama, mungkin boleh sebutin perusahaannya? Boleh, atau? silakan. Ya, saya sebelumnya di PT Seva Logistik Indonesia. Dulu pertama-tama saya sebagai office boy.
sebagai office boy di gudang, lalu saya ditawarkan untuk menjadi seorang warehouseman atau gudang. Nah, saya terus belajar, saya jadi admin, monitoring, saya ditarik ke dunia transport, monitoring, booking, jadi supervisor. Dari situ sih Pak perkembangannya. Setelah dari SEVA, saya resign dari sana dan dipanggil tawaran di PT UGC Logistik selama 2 tahun. Setelah itu saya juga mengembangkan karir di sana. Lalu saya dipanggil lagi untuk mengelola suatu perusahaan di LGS, itu sekitar 70 truk. Nah, itu selama 2 tahun juga. Selama itu juga aku mengembangkan potensi diri di situ, baru kita beranikan diri untuk membuka perusahaan sendiri, Pak. Gitu sih. Oke, berarti benar ya Pak, yang informasi yang Trasnu dapat, Pak Rudi ini memulai dari bawah gitu ya? Betul Pak, betul. Dari office boy malah betul, gitu ya? Betul, masih ada saksi sekarang. Justru sekarang jadi customer saya Pak sekarang. Oke. Yang dulu saya merintis di Asaba, itu masih ada salah satu jadi customer saya, Pak. Boleh tahu background pendidikannya, Pak? Saya S1 Teknik Informatika, Pak. Sebelum akhirnya masuk di SEVA Logistik dan menjadi office boy itu, backgroundnya apakah sudah sarjana atau SMA saja waktu itu? Waktu itu SMA, Pak. Saya bekerja sambil kuliah pada saat itu. Oke. Menariknya, gimana Pak Rudi ini akhirnya transisi yang sebelumnya sebagai office boy terus dipercaya oleh mungkin leader atau atasannya, dan kemauan dari Pak Rudi untuk belajar di luar pekerjaan itu mungkin bisa diceritakan, Pak? Ya, kalau dari pribadi saya sih memang orangnya agak penasaran nih, Pak. Okay. Ya, ingin mencoba hal-hal baru ya kan. Ketika dikasih challenge, saya nggak pernah nolak, nggak pernah ngeluh, Pak. Saya jalanin, Pak. Gitu. Karena itu menurut saya pribadi itu ilmu tambahan buat saya gitu. Okay. Karena jarang ada orang yang dikasih challenge seperti itu. Saya sanggup, Pak, gitu sih, Pak. Jadi positifnya di sisi dari segi leader-leader saya pada saat itu, makanya meng-hire saya untuk yang lebih baik gitu, Pak. Dijalani berapa tahun, Pak, sebagai OB waktu itu, Pak? Waktu itu sekitar 1 tahun, Pak. 1 tahun. Iya. Oke. Berarti transisinya ditempatkan di bidang logistik atau operasional itu atas dasar emang kepercayaan dari leader atau memang Pak Rudi yang minta nih ke leadernya? Yang pertama ya kepercayaan, Pak. Ditawarkan semua karyawan pada saat itu, salah satunya saya, dan saya nggak mau ambil tidak mau mengambil kesempatan Pak, maksudnya menyanyiakan kesempatan. Iya, menyanyiakan, betul. Saya tidak mau menyanyiakan kesempatan yang dikasih oleh leader tersebut, Pak. Jadi ya mau nggak mau saya dalam hitungan menit lah saya langsung ambil gitu, Pak. Tanpa berpikir panjang. Ketika ada tawaran walaupun jauh tempatnya pada saat itu, dari Cibubur dipindah ke Pondok kan lumayan, dari kawan-kawan yang lain tidak mau tuh, Pak. Nah, saya ambil, Pak. Itu sih, Pak. Oke. Jadi Pak Rudi jadi satu-satunya dengan rekan lain yang mengambil kesempatan itu, Pak. Setuju, Pak. Betul, Pak. Oke. Total berapa tahun di SEVA Logistik waktu itu, Pak? Dari 2010 sampai 2016, Pak. Berarti 6 tahun. Oke. Dari 2010 mengalami berapa aja yang posisi waktu itu, Pak? Dari office boy, warehouseman, adminnya itu traffic monitoring, terusnya booking officer, terusnya di leader menjadi foreman dan supervisor sih, Pak. 7 sih, Pak. 7 yang karir. Tentunya dengan rekam karir Pak Rudi yang panjang ya, bisa dikatakan 12 tahun ya, Pak? Iya. Sampai hari ini gitu kan. 12 tahun, Pak. Itu kan jadi pengalaman sekaligus modal Pak Rudi memulai bisnis SMA Logistik ini, Pak. Setuju, Pak. Dan itu yang menjadi keyakinan dari Pak Rudi juga untuk mendirikan perusahaan ini, Pak.
Iya betul Pak. Karena dari relasi-relasi rekanan juga ya udah punya networking banyak ya kan, customer banyak ya kan, nunggu apa lagi gitu. Ya udah dengan banyak dukungan dari rekan-rekan juga saya beranikan diri sih Pak. Oke. Dari nama ini kan juga menarik Pak, Satria Muda Amanah Logistik. Apakah di balik nama perusahaan ini ada filosofinya kah gitu? Iya, kita memang berdiri itu anak-anak muda semua Pak. Okay. Dari makanya disebut Satria Muda karena emang anak muda semua, dan kita berharap amanah Pak dalam menjalankan bisnisnya, dari segi ke tekanan bisnis kita selalu amanah gitu sih Pak. Harapannya ke depan seperti itu. Jadi emang karyawan kita memang rata-rata di bawah 40, usia 40 Pak. Jadi masih tergolong kategori milenial gitu ya. Siap, betul. Maaf Pak Rudi sendiri umur berapa? Saya 35 Pak. Oke, masih sangat muda itu. Siap. Masih milenial ya Pak? Iya. Oke. Di satu tahun pertama itu apa yang dialami oleh SMA Logistik Pak? Tentunya kan bagi perusahaan baru itu kan tidak mudah untuk mengenalkan ke customer gitu ya. Ya, alhamdulillahnya Pak ya, dalam 1 tahun pertama ini berjalan dengan lancar ya Pak ya. Walaupun saya diawali dengan pertama kerjanya di rumah ya Pak ya, belum ada kantor pada saat itu. 3 bulan kemudian kita sewa ruko kecil kan, dan saat ini ya alhamdulillah sudah punya ruko sendiri di Galaxy Pak, sudah punya set sendiri. Nah itu 1 tahun pertama itu memang tantangannya di situ sih Pak, karena kita harus mempercayakan customer kalau kita benar-benar logistik yang terpercaya, dan kita juga pada 1 tahun pertama itu masih non aset Pak, artinya kita masih menggunakan jasa vendor. Oke. Nah itu bagaimana cara kita mempercayai vendor dan mempercayai customer sih Bang. Apa bisa dikatakan modal awal dari Pak Rudi ini hanyalah database atau kepercayaan yang sudah dibangun dari Pak Rudi sebelumnya di perusahaan sebelumnya gitu? Iya Pak, modal yang pertama ya itu kepercayaan Pak. Kalau modal dari komersil kan itu ya yang pernah saya info di podcast sebelumnya ya, saya dan teman saya ya hanya bermodalkan patungan Pak 4 juta jadi PT. Ya udah selanjutnya ya bismillah, kita tawarkan customer dan kita tawarkan vendor, kita sistemnya back to back Pak. Jadi umpama dari kita customer 30 hari, invoice-nya kita ke vendor juga 30 hari. Alhamdulillahnya vendor-vendor itu masih percaya kepada saya Pak gitu. Pada kami percaya, kalau bisa istilahnya diutangin lah Pak gitu. Dan si customer itu juga bisa percaya barangnya itu bisa dihandle oleh kami Pak. Itu sih Pak, modal pertama emang kepercayaan sih Pak. Dan itu sangat membantu dari sisi cash flow perusahaan ya. Setuju itu Pak. Karena kan dengan modal yang minim, hanya sebagai istilahnya modal kurang dari 10 juta kali ya Pak. Iya betul, hanya modal legalitas saja sih Pak. Itu sih Pak. Berarti sampai hari ini Pak, SMA Logistik ini layanan yang diberikan apa saja Pak? Kita lengkap sih Pak, darat, laut, udara sih Pak. Kita semua support karena dari pengalaman saya sebelumnya, saya juga punya basic di sana sih Pak. Dari retail, tracking, darat, laut, udara, kita siap support sih Pak. Dari 3 itu Pak, mana yang sangat berkontribusi secara pendapatan bagi perusahaan? Kalau secara hitung-hitungan sih 80% darat sih Pak. Darat, tracking gitu. Baik, sektor industri apa saja Pak yang juga menyumbang terbesar dari pendapatan? Saat ini sih lebih ke Alkes Pak, Alkes, FMCG, spare part, itu sih Pak, tiga chemical salah satunya itu termasuk yang mendukung kita sih Pak saat ini selama 2 tahun Pak. Alkes sampai hari ini masih menjanjikan Pak? Masih Pak. Walaupun pandemi udah mulai menghilang, tetap masih. Karena kan Alkes kita kan kayak kebutuhan rumah sakit ya kan. Kebutuhan baju operasi kayak gitu sih Pak. Itu kita masih support Pak. Bukan Alkes untuk kebutuhan COVID bukan? Bukan. Oke. Untuk FMCG sendiri spesifiknya untuk industri apa Pak ini Pak? Kayak susu, kayak snack,
itu kita masih support sih Pak. Kalau chemical, Dok? Chemical kayak pupuk itu kita support. Oke. Per September 2022 ini kan persis genap 2 tahun ya Pak. Iya Pak. Tentunya sudah ada capaian-capaian bisnis yang udah dicapai oleh perusahaan, mungkin dari sisi aset perusahaan, dari jaringan bisnis, dari jumlah karyawan yang mungkin waktu itu masih nol gitu, mungkin tanpa karyawan. Sampai hari ini apa Pak yang sudah diraih oleh perusahaan? Ya alhamdulillah, di ulang tahun kedua Satria Muda Amanah Logistik ini kita dikasih hadiah punya aset ruko sendiri Pak di Galaxy. Itu kita sudah beli sendiri. Terus untuk asetnya sendiri kita sudah ada 4 unit Pak yang punya sendiri. Yang awalnya kita tidak punya aset, saat ini kita punya aset sendiri. Dan untuk karyawannya sendiri yang awalnya kita cuma sendiri yang ngerjain, sekarang udah 14 karyawan Pak. Itu udah termasuk supir dan tim di lapangan sih Pak. Oke. Jadi untuk jumlah unitnya untuk saat sekarang 4 unit Pak untuk Ramadan. Iya, 4 unit yang sendiri dan 2 yang sendiri itu yang punya dedicated lepas kunci punya orang Pak. Punya rekanan dedicated ke kami yang ngelola sendiri Pak, dengan supir dan uang jalan kami Pak. Gitu sih Pak. Oke. Tapi kalau dihitung utilisasi armadanya dalam sebulan berapa unit yang standby Pak? Nggak pernah standby Pak, alhamdulillah, karena kita beli aset itu bukan untuk pajangan ya Pak ya, kita harus jalanin terus sih Pak. Alhamdulillah ya unit itu jalan terus, mau dalam kota dan luar kota juga sih Pak. Maksud saya utilisasi istilahnya DAO atau itu berapa besar Pak dalam sebulan? Iya, kalau misalnya dari truk sendiri kan 6 unit. Kalau yang kita kelola, kalau sehari 2 trip aja sekitar 12 kali 25 hari sekitar berapa tuh? 12 kali 25 hari sih Pak. Itu sekitar 250 sampai 260-an sih Pak. Itu untuk yang unitnya sendiri ya. Tapi kalau untuk rekanan kita total ada sekitar 300 sampai 350 shipment sih Pak per bulan. Total semua ya. Per bulan gitu Pak ya? Per bulan Pak, betul. Selain itu Pak, jaringan distribusi atau bisnisnya yang sudah dicapai Pak, menjangkau mana saja gitu? Iya, untuk saat ini kita baru ada cabang 1 Pak di Surabaya. Nah, terus untuk tujuannya kita sudah ke all Nusantara Pak, karena kita punya istilahnya 32 agen perwakilan di masing-masing provinsi kita ada sudah, jadi tidak takut lagi mau ada orderan dari manapun kita siap support sih Pak, gitu Pak. Oke. Tapi tentunya walaupun capaian bisnisnya sudah sangat signifikan gitu ya Pak. Tentu pasti tetap ada itu ya Pak, ada kendala, ada tantangannya gitu ya Pak. Betul Pak. Apa saja itu Pak? Ya pertama tantangannya pertama cash flow ya Pak, karena kita berawal dari memang non aset dan ketika customer pembayarannya agak meleset, nah itu kita terkendala sih Pak. Tapi kita tetap bisa atasi seperti itu Pak. Oke. Dan yang menarik kan dalam tahun terakhir ini kan banyak isu-isu yang sangat berkaitan dengan logistik Pak ya. Siapa? Mulai dari kenaikan BBM yang baru-baru ini gitu kan, termasuk yang untuk dari target dari Kemenhub yang per 1 Januari tahun depan itu harus zero odol gitu. Betul. Apakah itu jadi perhatian dari perusahaan Bapak? Betul Pak, zero odol juga kita cuma mau ngasih inputan ke pemerintah ya, kalau misalnya memang mau diterapkan juga harus rata gitu Pak. Kita sosialisasi ke Menteri Perdagangannya juga, Menteri Industrinya. Jadi dari segi transporter ya tinggal jalanin aja sih Pak. Karena yang sudah berjalan saat ini, ketika kita terapkan odol, customer itu masih pada istilahnya menjalani di luar standar Pak, di atas standar. Nah kalau kita nggak ambil, kita nggak dapat DO. Itu dilemanya dari kami seperti itu Pak. Tapi ketika kita jalanin di tengah jalan ada timbangan kena tilang gitu sih Pak. Itu yang kita jalanin suka dukanya sih Pak selama zero
zero odol ini akan diterapkan, tapi belum sosialisasinya merata Pak ke semua sektor industri. Nah, kalau untuk yang kenaikan BBM memang sangat berpengaruh banget Pak di ekspedisi terutama Pak, karena di mana pasti berdampak sangat fatal Pak, karena di customer itu nggak langsung bisa approval untuk kenaikannya Pak. Betul. Sementara di SPBU kita harus bayar cash dan sudah naik gitu, tapi di customer kita harus nunggu approval dulu seperti itu. Nah itu yang kita harus hadapi gitu. Semua logistik juga ngalamin Pak. Berarti sampai hari ini dari SMA Logistik belum melakukan penyesuaian tarif angkutan ini Pak? Kalau penawaran sih sudah Pak, cuma dari customernya minta pakai harga lama dulu dalam 1 bulan ini, nanti di awal Oktober baru ada kenaikan Pak, penyesuaian. Jadi selama 1 bulan September ini memang subsidi silang bener-bener sih Pak. Gitu. Oke. Yang penting cash flow masih aman gitu ya Pak? Aman Pak, alhamdulillah aman sampai saat ini. Selain 2 isu itu Pak yang jadi perhatian dari perusahaan Bapak dan berdampak tentunya dari perusahaan Bapak. Selain 2 isu itu, kayaknya untuk infrastruktur juga sudah baik sih Pak. Cuma di daerah-daerah yang sekiranya kurang perhatian dalam infrastruktur jalan, itu yang menghambat logistik Pak, seperti itu. Misalnya apa contoh Misalnya di tujuan ke Papua, di sana kan ke daerah-daerah yang terpencil itu kan artinya pengiriman barangnya agak terlambat sih Pak, gitu. Dan itu menambah cost Pak ya? Betul, menambah cost. Semakin memberi ketidakpastian bagi customer untuk ini costnya berapa gitu, dan lead time-nya berapa hari gitu. Iya betul. Itu sih Pak kendalanya di ekspedisi, belum meratanya infrastruktur di semua daerah gitu. Betul Pak, betul. Cuma kalau untuk Jawa, Sumatera ya alhamdulillah masih bisa sih Pak, tapi kalau untuk keluar pulau ada beberapa titik sih Pak. Tadi kan disebutkan dari Pak Rudi kan kontribusi sektor industri yang sekarang masih dominan di SMA Logistik kan dari chemical, alkes, sama FMCG Pak ya? Betul Pak. Padahal di waktu pandemi itu kan ada sektor yang juga lagi tinggi-tingginya waktu itu Pak, 2 Pak, e-commerce sama cold chain, frozen food itu. Apakah saat itu atau sampai hari ini ada permintaan dari perusahaan Bapak untuk menghandle itu Pak? Ya ada Pak, beberapa untuk yang e-commerce dan cold chain ya Pak. Cuma untuk e-commerce saya belum bisa beranikan diri untuk support untuk e-commerce karena banyak challenge-nya di situ Pak. Dari segi lead time ya kan. Apalagi ketika pada saat itu belum punya unit sendiri kan, kita harus monitoring supir. Biasanya kalau e-commerce itu lead time-nya hitungan jam sih Pak. Bukan hari lagi gitu. Nah itu yang daripada kita harus memaksakan kehendak tapi servis kita tidak baik, ya mendingan kita tidak ambil, kita ambil yang standar aja sih Pak pada saat itu. Dan saat ini juga ya kita ambil yang memilih-milih produk yang no resiko tapi kecil sih Pak. Gitu. Artinya sebenarnya permintaan itu ada gitu. Betul. Dan peluang itu ada. Cuma untuk sampai sekarang masih bukan jadi fokus dari perusahaan itu ya Pak. Betul Pak. Kalau kita mau garap semua sih sebenarnya bisa Pak. Kita tinggal hire orang yang expert di bidang itu. Tapi untuk saat ini kita khawatir tidak akan fokus Pak. Usaha kalau tidak fokus nanti akan bingung mau arahnya kemana sih ini perusahaan gitu sih Pak. Itu kan juga ada tren digitalisasi Pak. Artinya dari perusahaan konvensional mau nggak mau kan karena tuntutan dari perusahaan ya harus melakukan digitalisasi secara bisnis untuk memudahkan mungkin cargo owner atau pemilik barang mengakses barangnya seperti itu. Kalau dari perusahaan Pak Rudi sendiri, apakah juga melakukan digitalisasi secara bisnis dan proses bisnisnya gitu Pak? Iya, ya yang tadi kita sebutkan ya, karena kita
milenial semua ya Pak ya, kita nggak mau ketinggalan zaman ya. Kita sudah pakai TMS Pak, Transport Management System, di mana di TMS itu kita bisa mengakses posisi mobil, GPS juga ya kan. Itu mobile phone-nya juga bisa. Kita sudah berjalan sih Pak seperti itu. Cuma sedang pengembangan yang lebih menurut bisa diakses ke customer gitu Pak. Untuk saat ini masih yang akses hanya internal kita Pak. Cuma ada request dari customer mau bisa akses. Cuma kita lagi development dari tim IT-nya sih Pak. Di luar TMS itu digitalisasi apa saja yang sudah dilakukan Pak? Untuk saat ini sih hanya GPS Pak. Jadi digitalisasinya hanya GPS. Untuk yang lain-lain belum sih Pak. Belum arah sana sih. Baik. Masuki tahun kedua ini Pak, udah genap 2 tahun. Tentunya di akhir tahun ini kan ada target tertentu yang ini dicapai Pak. Boleh tahu targetnya Pak untuk tahun ini dan sejauh mana progresnya Pak? Ya, target sih kita nggak muluk-muluk ya Pak ya. Artinya dengan bertambahnya karyawan, tambahnya cabang, kita berniat sih di kota-kota besar Pak, kayak di Semarang, di Surabaya sudah, Makassar, di Surabaya Medan, sudah Pak? Surabaya sudah Pak, di Medan, di Pekanbaru, di Palembang kita punya cabang sih Pak. Target kita di tahun 2022 ini, dan alhamdulillah ya Pak ya, kita berjalan selama 2 tahun ini disupport oleh doa adik asuh kita Pak, karena kita memang punya adik asuh Pak. Saat ini baru ada 20 yang kita santuni selama sebulan sekali Pak. Kita ya target kita sih bisa sampai 50 sampai 100 Pak setiap bulannya kita santuni. Itu sih Pak doa dari mereka-mereka yang sampai saat ini kita berjalan lancar. Yang dimaksud adik asuh ini Pak Rudi membuat yayasan kah atau hanya berkontribusi secara CSR perusahaan untuk menyumbang di yayasan tertentu atau gimana? Kita memanggil adik-adik asuh anak yatim Pak yang di sekitaran kantor dan panti asuhan sekitaran kantor. Kita setiap bulan kita undang ke kantor untuk penyerahan santunan Pak. Itu yang menjadi target manajemen. Tidak boleh dihilangkan Pak. Walaupun dalam kondisi apapun itu harus tetap berjalan sih Pak. Itu sih Pak. Baik. Itu tadi untuk jangka pendek Pak, untuk tahun ini. Tentunya pasti perusahaan sudah melakukan roadmap Pak untuk jangka panjang gitu Pak. Dari SMA Logistics ini persiapan untuk itu apa Pak? Untuk plan bisnisnya untuk jangka panjang? Ya yang jelas kita memperkuat SDM dulu Pak ya, karena dengan SDM kuat kita akan besar. Kalau misalnya SDM-nya lemah kita juga nggak akan bisa berkembang. Yang pertama SDM kita coaching, kita training, lalu untuk aset kita akan pasti tambah terus Pak untuk menunjang kinerja marketing dan operasional Pak. Aset dari unit kecil sampai unit besar, jadi kita lengkap gitu. Itu sih Pak jangka panjangnya. Kalau untuk aset ya ketika memang ada 100 unit atau 200 unit, kenapa enggak Pak? Namanya cita-cita, betul kan? Namanya cita-cita, saya juga memang seperti itu Pak. Penambahan aset untuk tahun depan berapa unit Pak? Kita targetnya sekitar 30 unit sih Pak. 30 tahun depan. Oke. Sebenarnya kalau untuk di luar menggunakan unit yang dedicated itu kan pasti pakai vendor Pak ya, dari mitra atau partner gitu. Betul. Itu kalau di total ada berapa unit Pak digabung gitu? Kalau lihat di TMS di database sih sekitar ada 350-an unit Pak untuk semua tipe. 300? Iya, 350 untuk semua tipe ya. Dan untuk rekanannya sendiri kalau di database terakhir sekitar 120 rekanan relasi network Pak. Jadi kita KPI-nya si fulfillment ke customer itu 98% Pak. Jadi tidak ada istilahnya tidak bisa support gitu. Selama harga masuk, rekanan kita banyak gitu sih Pak. Kita siap support. Jadi partnernya bekerjasama dengan 20 perusahaan logistik lainnya gitu Pak untuk mensuplai unit yang sesuai permintaan order dari. Betul Pak. Jadi ketika ada request dari customer, tim operasional kita mencari rekanan-rekanan yang profesional lah, gitu sih Pak. Baik.
Baik, paling terakhir Pak Rudi, tentunya kan dengan branding Pak Rudi sebagai pengusaha muda nih, sesuai dengan nama perusahaannya, usia 35 tahun gitu, memulai dari bawah, dari seorang office boy. Bisa kasih tips mungkin Pak buat pegiat logistik atau yang sekarang lagi merintis karir di bidang logistik, tapi ada bayangan juga untuk berusaha untuk kemudian hari, apa Pak tipsnya untuk teman-teman? Ya, mungkin saya juga masih belajar ya, mungkin istilahnya berbagi pengalaman saja untuk teman-teman. Langkah kita ya sebenarnya sih kolaborasi Pak. Kolaborasi dan sedekah yang utama juga itu menjadi faktor saya berdiri sampai saat ini Pak. Masih kuat, kokoh dengan dua konsep itu Pak. Karena udah tidak zaman lagi kompetitor Pak, adu-adu sikut ya kan. Mungkin dulu ya 5-6 tahun lalu seperti itu Pak, tapi zamannya sekarang itu kolaborasi Pak. Jadi walaupun tidak ada aset pun kita tetap bisa jalan selama kepercayaan itu dipegang teguh oleh seorang pengusaha Pak. Tetapi di namanya dunia logistik Pak, ketika udah cacat sekali nama, udah susah mencari uang di logistik Pak. Itu sih Pak, tips dari kami Pak. Berarti ada dua kata kunci yang saya tangkap, ada kolaborasi, ada sedekah gitu Pak ya. Siap Pak. Itu kunci sukses dari SMA Logistik. Betul ya Pak. Betul. Artinya yang sedekah yang dimaksud ini kan kekuatan doa dari adik asuh yang dimaksud Pak Rudi. Betul Pak, betul Pak. Dan itu sangat berimpact lah di perusahaan Pak Rudi. Iya, betul. Itu sangat-sangat berpengaruh Pak. Baik, terima kasih Pak Rudi atas waktunya sharing dengan Trasgo Pak. Sama-sama Sukses Pak. untuk SMA Logistik, semoga target-target yang sudah dicanangkan bisa tercapai Pak. Siap, terima kasih Pak. Rencana ekspansi dari SMA Logistik dengan penambahan unit juga akan bisa tercapai. Siap Pak. Sukses Pak. Iya, terima kasih Salam sehat, Pak Abdul. Terima kasih.